Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cara Abu Nawas agar bisa cepat berbuka namun puasa tetap sah. Di suatu sore yang cerah di Baghdad, suasana pasar mulai sepi. Para pedagang menutup lapak, orang-orang bergegas pulang, dan aroma makanan berbuka mulai tercium dari setiap rumah. Semua orang menantikan azan maghrib dengan perut yang mulai keroncongan. Namun, di tengah kesyahduan itu, Abu Nawas justru sedang duduk santai di kedai teh bersama seorang teman bernama Harun. Mereka tidak sedang makan atau minum, tentu saja karena masih puasa, tetapi hanya duduk menatap teko teh panas yang mengepul di hadapan mereka. "Abu, aku heran," kata Harun, mengusap perutnya yang berbunyi. "Mengapa waktu berbuka harus ditentukan oleh azan? Mengapa bukan saat kita sudah merasa lapar sekali?" Abu Nawas tersenyum. "Jika aturan berbuka berdasarkan rasa lapar, maka aku akan berbuka sejak siang." Mereka berdua tertawa, meskipun tawa mereka terdengar agak lemas karena perut kosong. Namun, obrolan mereka belum berakhir. Tiba-tiba, seorang pria tua berjenggot panjang yang duduk di dekat mereka ikut menyela. "Kalian ini tak paham ilmu fikih. Waktu berbuka itu jelas ketika matahari terbenam," katanya dengan nada serius. Abu Nawas mengangguk. "Benar Tuan, tapi bagaimana kalau ada orang yang tinggal di dalam gua dan tidak melihat matahari? Apakah dia harus berpuasa selamanya?" Pria tua itu terdiam. Harun terkikik. "Itu pertanyaan cerdik, Abu. Lantas, apa jawabanmu?" Sebelum Abu bisa menjawab, datanglah seorang ulama yang mendengar perdebatan kecil itu. Ia mengenakan sorban besar dan membawa kitab tebal di tangannya. "Apa ini? Debat tentang berbuka puasa?" tanyanya dengan penasaran. "Aku tertarik mendengarnya." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu Tuan Ulama. Bahkan aku yakin kita bisa berdebat lebih panjang hingga waktu berbuka tiba tanpa kita sadari." Harun tertawa keras, tapi pria tua tadi masih berwajah tegang. "Berdebat soal agama harus dengan ilmu, bukan hanya dengan kelakar," katanya. Abu Nawas mengangguk bijak. "Benar Tuan, maka mari kita berdebat dengan ilmu. Aku akan ajukan satu pertanyaan, dan jika engkau bisa menjawabnya dengan benar, aku akan mengaku kalah." Semua mata tertuju pada Abu Nawas, bahkan beberapa orang lain yang tadinya hanya lewat, kini berhenti untuk mendengar. "Apa pertanyaannya?" tanya si pria tua. Abu Nawas tersenyum penuh misteri. "Bagaimana cara berbuka paling cepat tanpa melanggar aturan agama?" Semua terdiam. Bahkan si ulama terlihat berpikir keras. Dan dengan itu, dimulailah debat besar sebelum berbuka yang akan mengguncang Baghdad. Abu Nawas dan debat sebelum berbuka kerumunan di kedai teh semakin ramai. Orang-orang yang tadinya hanya lewat kini berkumpul, penasaran dengan perdebatan yang baru saja dimulai. Si pria tua yang tadi merasa paling tahu, kini terlihat berpikir keras. Ulama yang baru datang pun mengelus janggutnya, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan Abu Nawas. "Bagaimana cara berbuka paling cepat tanpa melanggar aturan agama?" Harun, sahabat Abu Nawas, mencolek lengannya dan berbisik, "Abu, ini pertanyaan jebakan ya?" Abu Nawas tersenyum tanpa menjawab. Setelah beberapa saat, si pria tua akhirnya berseru, "Jawabannya mudah. Berbuka itu saat matahari terbenam. Maka, kalau ingin berbuka lebih cepat, pergilah ke tempat di mana matahari terbenam lebih awal." Orang-orang mengangguk-angguk.
Benar juga kan? Jika seseorang berada di bagian dunia yang lebih barat, ia akan berbuka lebih lambat. Sebaliknya, jika lebih ke timur, ia bisa berbuka lebih cepat. Namun, Abu Nawas hanya tertawa kecil. Tuan, kalau begitu, apakah kita harus berlari ke timur setiap sore hanya agar bisa berbuka lebih cepat? Pria tua itu terdiam. Kedengarannya benar, tetapi tidak masuk akal juga kalau harus lari ke timur setiap hari. Lalu seorang pemuda di kerumunan berkata, "Aku tahu, kita bisa naik ke gunung tinggi karena dari atas sana matahari lebih cepat tenggelam." Kerumunan mulai ribut. Itu juga masuk akal. Tapi Abu Nawas menggeleng. "Sebaliknya Tuan, semakin tinggi kita naik, semakin lama matahari tampak di langit. Jadi kalau kau naik ke gunung, kau justru berbuka lebih lambat." Pemuda itu menggaruk kepalanya, malu. Kini semua mata tertuju pada ulama. Mereka menunggu jawabannya. Sang ulama berpikir lama, lalu akhirnya berkata, "Aku harus jujur Abu Nawas. Aku tidak tahu jawabanmu. Maka beritahukanlah kepada kami." Abu Nawas tersenyum lebar. Ia berdiri, lalu dengan suara lantang berkata, "Cara berbuka paling cepat tanpa melanggar aturan agama adalah tidur sampai waktu berbuka tiba." Orang-orang terdiam sejenak. Lalu serentak mereka tertawa terbahak-bahak. Harun sampai terbatuk saking kagetnya. "Abu, itu siasat licik." Abu Nawas mengangkat bahu, masih tersenyum. "Apa aku salah? Bukankah tidur tidak membatalkan puasa? Bukankah waktu tetap berjalan dan ketika kita bangun, waktu berbuka sudah tiba?" Ulama pun menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. "Kau memang licik Abu Nawas, tapi aku tak bisa membantah logikamu." Si pria tua yang tadi sok tahu pun hanya bisa menggerutu, sementara kerumunan masih tertawa. Dan tepat saat itu azan maghrib berkumandang. Abu Nawas mengangkat tekoteh dan berkata, "Nah, sekarang waktunya berbuka. Aku sudah menunggu dengan sabar, tanpa perlu tidur." Semua tertawa dan mulai menikmati hidangan berbuka. Hari itu Abu Nawas kembali membuktikan kecerdikannya dan berhasil mengubah debat serius menjadi tawa yang menyenangkan. Cerita selanjutnya, perdebatan menjelang tidur. Malam itu Abu Nawas sudah siap tidur. Ia berbaring nyaman di atas tikarnya, menarik selimut dan menguap panjang. Namun baru saja matanya terpejam, terdengar ketukan keras di pintu rumahnya. "Tok, tok, tok." Abu Nawas mengerang. "Siapa yang mengganggu tidurku di jam segini?" Dengan malas ia bangkit, membuka pintu, dan menemukan Abu Jahil berdiri dengan wajah penuh keyakinan. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu," kata Abu Jahil tanpa basa-basi. Abu Nawas menyipitkan mata. "Bantuan apa yang tidak bisa menunggu sampai pagi?" Abu Jahil melangkah masuk tanpa diundang dan berkata, "Aku tidak bisa tidur karena memikirkan sesuatu yang sangat penting." Abu Nawas menghela napas. "Lalu, kau ingin aku juga tidak bisa tidur?" Abu Jahil mengangguk serius. "Benar, aku ingin mendebatmu sebelum tidur. Kalau aku tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, aku tidak akan bisa tidur nyenyak." Abu Nawas mengusap wajahnya dengan putus asa. "Astaga, ini akan menjadi malam yang panjang." Abu Nawas duduk bersila sambil menguap lebar. Sementara Abu Jahil sudah siap dengan pertanyaannya. "Aku tidak bisa tidur karena aku memikirkan sesuatu yang sangat mengganggu," kata Abu Jahil dengan wajah serius. Abu Nawas mengangguk malas. "Baiklah, cepat katakan pertanyaanmu agar aku bisa kembali tidur." Abu Jahil menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Mana yang lebih dulu ada, malam atau siang?" Abu Nawas terdiam sejenak.
Ia menatap Abu Jahil dengan ekspresi setengah bingung, setengah ingin tertawa. "Itu saja pertanyaanmu?" tanyanya. Abu Jahil mengangguk. "Ya, aku memikirkannya sejak sore tadi, dan aku tidak bisa menemukan jawaban yang pasti. Jika malam lebih dulu, kenapa siang selalu datang setelahnya? Jika siang lebih dulu, kenapa malam selalu mendahuluinya?" Abu Nawas mengelus dagunya, pura-pura berpikir keras. Lalu dengan senyum licik ia berkata, "Jawabannya mudah, wahai Abu Jahil." Abu Jahil membelalak. "Apa itu?" Abu Nawas menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Malam dan siang datang bersamaan, tapi manusia yang sibuk memperdebatkannya." Abu Jahil mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Abu Nawas tersenyum. "Coba pikirkan. Saat matahari terbenam, di satu tempat di dunia ini sedang mengalami malam, tapi di tempat lain sedang mengalami siang. Artinya, keduanya selalu ada bersama-sama." Abu Jahil terdiam. Ia menggaruk kepalanya. Tapi, kalau begitu, kenapa kita tetap membedakan malam dan siang?" Abu Nawas terkekeh. "Itulah sebabnya aku bisa tidur nyenyak, sementara kau malah sibuk memikirkannya." Abu Jahil menganga. "Jadi kau tidak memikirkan hal ini sama sekali?" Abu Nawas menggeleng. "Tidak, aku lebih suka memikirkan kapan bisa makan enak dan tidur nyenyak." Abu Jahil mendesah frustasi. Kau memang selalu bisa menjawab segala hal dengan mudah." Abu Nawas tertawa. "Sekarang, apakah kau sudah puas dan bisa tidur?" Abu Jahil masih ragu, tapi akhirnya ia mengangguk. "Baiklah, tapi aku akan datang lagi kalau ada pertanyaan lain." Abu Nawas kembali merebahkan diri sambil menghela napas lega. Namun sebelum ia benar-benar terlelap, Abu Jahil tiba-tiba bertanya lagi. "Abu Nawas, ada satu pertanyaan lagi." Abu Nawas menutup wajahnya dengan bantal. "Astaga, kapan aku bisa tidur?" Abu Nawas baru saja hendak memejamkan mata ketika suara Abu Jahil kembali terdengar. "Abu Nawas, aku benar-benar tidak bisa tidur kalau pertanyaanku belum terjawab." Abu Nawas menghela napas panjang. "Astaga, Abu Jahil, aku ini butuh tidur. Apa pertanyaanmu kali ini?" Abu Jahil duduk lebih dekat dan berkata dengan wajah penuh teka-teki. "Mana yang lebih penting, bantal atau kasur?" Abu Nawas hampir tertawa, tapi ia menahan diri. "Kenapa kau memikirkan hal seperti itu di tengah malam?" Abu Jahil mengusap dagunya. "Karena aku tadi mencoba tidur tanpa bantal, tapi tidak nyaman. Lalu aku coba tidur tanpa kasur, juga tidak nyaman. Jadi, mana yang sebenarnya lebih penting?" Cerita selanjutnya. Cara Abu Nawas memilih takjil yang paling enak. Bulan Ramadan tiba, dan seluruh penduduk kota bersiap menyambut waktu berbuka dengan aneka takjil yang lezat. Suasana pasar sore penuh dengan pedagang yang menjajakan kurma, kolak, dan berbagai kudapan lainnya. Namun, di istana, Sultan Harun al-Rasyid tiba-tiba memanggil Abu Nawas dengan sebuah undangan yang mencurigakan. "Abu Nawas, aku punya tugas penting untukmu," kata Sultan dengan senyum misterius. Abu Nawas menatap Sultan dengan waspada. Setiap kali Sultan tersenyum seperti itu, pasti ada sesuatu yang aneh. "Hamba siap, Baginda, tapi tugas apakah itu?" Sultan bersedekap. "Aku ingin kau mencari takjil paling enak di seluruh kota ini. Aku akan mengadakan jamuan besar, tapi aku tidak ingin takjil biasa. Aku ingin sesuatu yang benar-benar istimewa." Abu Nawas menghela napas. "Baginda, bukankah selera itu berbeda-beda?"
Takjil yang enak bagi seseorang belum tentu enak bagi yang lain. Sultan mengangkat tangan. Tidak ada alasan. Aku ingin kau menemukannya dalam waktu 3 hari. Jika gagal, hukuman menantimu. Abu Nawas tersenyum tipis. Baiklah Baginda, hamba akan menemukan takjil paling enak dengan cara Abu Nawas. Namun dalam hati ia mulai berpikir keras. Bagaimana cara menemukan takjil paling enak di seluruh kota? Tak mungkin aku mencicipi semuanya satu persatu. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas berjalan menyusuri pasar sore. Aroma makanan menggoda hidungnya. Dari manisnya kurma, harum kolak pisang, hingga segarnya es timun suri. Tapi masalahnya tetap sama. Bagaimana ia bisa menentukan mana yang paling enak tanpa harus mencicipi semuanya? Abu Nawas berpikir keras. Jika ia bertanya langsung kepada pedagang, pasti semuanya akan mengaku takjil merekalah yang terbaik. Jika ia bertanya kepada pembeli, selera mereka pasti berbeda-beda. Tiba-tiba matanya menangkap seorang bocah kecil yang berdiri di depan sebuah warung takjil, menatap dengan mata berbinar. Ia tampak sangat ingin membeli, tapi tak punya cukup uang. Abu Nawas tersenyum. Inilah petunjuk pertama. Ia mendekati bocah itu dan bertanya, "Nak, kau ingin membeli apa?" Bocah itu menunjuk sebuah piring berisi manisan berwarna keemasan. "Aku ingin membeli ini, tapi uangku kurang." Abu Nawas mengeluarkan beberapa keping dirham dan membelikan manisan itu. Begitu bocah itu mencicipinya, matanya langsung berbinar lebih lebar, wajahnya menunjukkan kepuasan yang luar biasa. "Bagaimana rasanya?" tanya Abu Nawas. Bocah itu hanya bisa tersenyum sambil terus mengunyah. Abu Nawas mengangguk. "Menarik, tapi aku perlu lebih banyak bukti." Maka sepanjang hari itu Abu Nawas terus mengamati siapa saja yang rela mengeluarkan uang terakhir mereka demi sepotong takjil. Ia ingin tahu makanan apa yang benar-benar dicari orang saat berbuka. Namun ketika malam tiba, ia menyadari satu masalah besar. Dari sekian banyak takjil yang diperebutkan, ia masih belum bisa menentukan satu yang paling enak. Dan esok harinya, ia hanya punya 2 hari tersisa sebelum harus memberikan jawaban kepada Sultan. Keesokan harinya, Abu Nawas semakin yakin bahwa menentukan takjil paling enak tidaklah mudah. Namun, ia tidak menyerah. Ia memutuskan untuk melakukan eksperimen lain. Ia pergi ke sebuah tempat ramai di pasar dan berteriak lantang, "Wahai penduduk kota, aku punya pertanyaan penting. Menurut kalian, takjil apa yang paling enak?" Seketika, suasana pasar menjadi riuh. "Kolak pisang paling enak," teriak seorang pria tua sambil mengangkat mangkuknya. "Tidak, es campur lebih segar," bantah seorang pemuda. "Kalian salah besar. Kue basah adalah takjil terbaik," seru seorang wanita paruh baya. Abu Nawas tersenyum melihat kekacauan yang terjadi. Masing-masing orang berdebat dengan penuh semangat, bahkan ada yang hampir adu jotos hanya karena perbedaan selera. Setelah melihat perdebatan itu, Abu Nawas mendapatkan ide baru. Ia menyadari bahwa selera memang subjektif. Namun, ada satu hal yang pasti. Takjil paling enak adalah takjil yang paling banyak diincar orang dan cepat habis. Dengan pemikiran ini, ia segera mencari takjil yang selalu ludes lebih dulu di setiap kedai. Ia mengamati pedagang mana yang selalu kehabisan stok lebih cepat dibanding yang lain. Dan setelah mengamati seharian penuh, ia menemukan satu warung kecil di pojok pasar yang selalu ramai. Setiap hari, sebelum azan maghrib berkumandang, semua dagangan di warung itu sudah habis terjual.
Abu Nawas mendekati pemiliknya, seorang wanita tua dengan senyum ramah. "Ibu, bolehkah aku tahu apa rahasia daganganmu yang selalu laris?" Wanita tua itu tertawa pelan. "Tidak ada rahasia, nak. Aku hanya membuat makanan dengan hati dan menggunakan bahan terbaik." Abu Nawas mengangguk. "Boleh aku mencicipi satu?" Wanita itu mengangguk dan memberikan sepiring kecil makanan yang tampak sederhana. Sepotong roti manis yang dilapisi madu dan taburan kacang. Begitu Abu Nawas menggigitnya, ia langsung mengerti. Rasa lembut rotinya, manis madu alami, dan renyahnya kacang membuatnya benar-benar nikmat. Abu Nawas tersenyum lebar. "Sepertinya aku sudah menemukan jawabannya. Namun, ia masih punya satu masalah. Bagaimana meyakinkan Sultan bahwa ini adalah takjil paling enak?" Dengan keyakinan penuh, Abu Nawas membawa roti manis berlapis madu dan kacang itu ke istana. Namun ia tahu Sultan bukanlah orang yang mudah diyakinkan. Jika ia hanya membawa makanan itu dan berkata, "Ini yang paling enak," Sultan pasti akan meragukannya. Setelah berpikir sejenak, ia menemukan cara cerdik untuk membuktikan kelezatan takjil tersebut tanpa perlu banyak bicara. Ketika waktu berbuka tiba, Sultan duduk di meja penuh hidangan mewah. Abu Nawas mendekati Sultan dan berkata, "Baginda, sebelum Anda memulai berbuka, izinkan hamba memberi satu tantangan kecil." Sultan mengangkat alis. "Tantangan? Apa maksudmu, Abu Nawas?" "Hamba telah membawa beberapa jenis takjil terbaik dari seluruh kota. Tapi hamba ingin membuktikan bahwa hanya ada satu takjil yang benar-benar istimewa," kata Abu Nawas sambil tersenyum penuh teka-teki. Sultan menyeringai. "Baiklah, apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas memerintahkan para pelayan untuk membawa berbagai jenis takjil dan menaruhnya di hadapan Sultan, termasuk roti manis yang ia pilih. "Kini Baginda, silakan berbuka seperti biasa. Namun hamba yakin bahwa tanpa sadar, Baginda akan lebih banyak mengambil satu jenis takjil dibanding yang lain," kata Abu Nawas sambil menyilangkan tangan. Sultan tertawa. "Abu Nawas, kau pikir aku bisa diperdaya dengan cara seperti ini? Aku akan makan secara adil dan tidak memihak satu makanan pun." Abu Nawas hanya tersenyum. "Silakan Baginda." Sultan pun mulai berbuka. Ia mencicipi kurma, kolak, dan berbagai kudapan lainnya. Namun tanpa sadar, ia terus kembali mengambil potongan roti manis berlapis madu itu. Satu potong, dua potong, hingga beberapa kali. Para menteri yang melihatnya mulai tersenyum-senyum. Ketika Sultan menyadari hal itu, ia menghentikan tangannya yang hendak mengambil potongan berikutnya. Sultan terdiam sejenak, lalu menatap Abu Nawas dengan mata menyipit. "Jadi, kau menggunakan cara ini untuk membuktikan pilihanmu?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Hamba tidak mengatakan apapun Baginda. Hamba hanya mengikuti kebiasaan alamiah manusia. Jika sesuatu benar-benar enak, seseorang akan mengambilnya lagi dan lagi tanpa sadar." Sultan terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang licik. Tapi aku harus mengakui, roti ini memang luar biasa." Para menteri ikut tertawa dan suasana menjadi lebih ringan. Sultan akhirnya mengakui bahwa takjil pilihan Abu Nawas memang pantas disebut yang paling enak. Dengan kemenangan kecil ini, Abu Nawas tidak hanya menghindari hukuman, tetapi juga mendapat hadiah dari Sultan. Namun, ia tetap menyimpan satu rahasia kecil, bahwa cara terbaik memilih takjil paling enak bukanlah dari kata orang, melainkan dari apa yang paling sulit untuk ditolak oleh lidah sendiri. Cerita selanjutnya, Hadiah dari Surga.
Pada suatu malam yang tenang, Abu Nawas tertidur lelap setelah seharian menghibur orang-orang dengan kecerdasannya. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia melihat seorang kakek tua berjanggut panjang, berpakaian serba putih, berdiri di hadapannya dengan senyum penuh makna. "Abu Nawas, engkau akan menerima hadiah dari surga dalam 3 hari ke depan. Bersiaplah." Abu Nawas terbangun dengan kaget. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Hadiah dari surga?" pikirnya. Apakah ini benar atau hanya bunga tidur? Keesokan paginya, rasa penasaran mendorongnya keluar rumah. Saat berjalan di pasar, orang-orang langsung memperhatikan wajahnya yang tampak kebingungan. "Abu Nawas, kenapa kau terlihat gelisah? Biasanya kau selalu ceria." Abu Nawas tersenyum kecil. "Tadi malam aku bermimpi bertemu seorang kakek tua berpakaian putih. Ia berkata aku akan mendapat hadiah dari surga dalam 3 hari. Kira-kira apa maksudnya?" Orang-orang langsung heboh. Kabar ini menyebar ke seluruh kota, bahkan sampai ke telinga Sultan. Sultan yang penasaran segera memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku mendengar kau bermimpi akan mendapat hadiah dari surga. Apa kau yakin?" Abu Nawas tidak ingin mengecewakan Sultan, jadi ia mengangguk mantap. "Hamba tidak tahu pasti tuanku, tetapi jika ini benar, tentu hadiah itu akan datang dalam 3 hari. Sultan tertawa. "Baik, kalau hadiah itu benar-benar datang, aku akan memberimu 1000 keping emas. Tetapi jika tidak, kau harus membersihkan seluruh halaman istana selama sebulan." Abu Nawas menelan ludah. Taruhan ini besar. Ia harus menemukan cara agar tidak kehilangan harga diri. Seluruh kota Baghdad geger. Semua orang membicarakan hadiah dari surga yang akan diterima Abu Nawas. "Seperti apa bentuknya?" tanya seorang tukang roti. "Apakah itu emas, permata, atau makanan yang tidak pernah habis?" ujar seorang pedagang kain. Bahkan para menteri di istana ikut membahasnya. Beberapa dari mereka mulai bertaruh apakah Abu Nawas akan berhasil atau tidak. Sementara itu, Abu Nawas berpikir keras. "Aku harus menemukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai hadiah dari surga." Abu Nawas berkeliling kota, berharap menemukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai hadiah dari surga. Di pasar, ia melihat seorang anak kecil hampir tersandung batu, tetapi tiba-tiba seorang lelaki tua menolongnya. Apakah ini pertanda kebaikan yang datang tiba-tiba? Pikirnya. Lalu ia melihat seekor burung menjatuhkan sebutir kurma di depannya. Apakah ini hadiah dari surga? Tapi kalau aku membawa kurma ini ke Sultan, aku pasti akan ditertawakan. Hari pertama berlalu tanpa jawaban yang jelas. Pagi harinya, seorang lelaki tua datang menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, aku mendengar tentang mimpimu. Aku ingin membantu," katanya sambil tersenyum. Lelaki tua itu mengeluarkan sebuah botol kecil berisi air bening. "Ini air biasa, tetapi jika engkau berkata bahwa ini adalah air dari surga, semua orang akan percaya." Abu Nawas tertawa. "Aku tidak bisa berbohong seperti itu, tapi mungkin aku bisa membuat sesuatu yang lebih cerdik." Abu Nawas membawa botol kecil itu dan menyusun rencana. Di pasar, ia berbisik kepada para penyebar gosip, "Kalian tahu tidak, aku menemukan air yang jika diminum bisa membuat orang merasa lebih damai dan bahagia. Konon ini adalah hadiah dari surga." Kabar ini menyebar dengan cepat. Seorang pedagang kaya datang. "Jika benar air ini dari surga, aku ingin mencobanya." Abu Nawas menyerahkan segelas kecil
Pedagang itu meminumnya dan berkata, "Aneh, aku merasa lebih segar dan tenang." Melihat reaksi itu, orang-orang makin percaya bahwa air ini memang berasal dari surga. Tak lama, kabar ini sampai ke telinga Sultan. Ia segera memanggil Abu Nawas. "Jadi kau benar-benar sudah menerima hadiah dari surga?" tanya Sultan. Abu Nawas membungkuk hormat. "Benar tuanku, inilah air yang diberikan kepadaku oleh seorang kakek tua dalam mimpiku. Ketika diminum, ia membuat hati menjadi tenang. Bukankah ketenangan hati adalah hadiah paling berharga dari surga?" Sultan meneguk air itu dan tersenyum. "Aku merasa lebih rileks. Abu Nawas, kau memang cerdik." Ia pun memerintahkan bendahara kerajaan untuk memberikan 1.000 keping emas kepada Abu Nawas. Namun beberapa orang mulai curiga. Benarkah air itu dari surga? Beberapa menteri yang iri membujuk Sultan untuk menguji keajaiban air tersebut. Jika air ini benar-benar dari surga, tentu ia memiliki keajaiban lain, kata salah satu menteri. Sultan lalu memberi perintah, "Berikan air itu kepada seekor kuda liar. Jika kuda itu langsung tenang, maka ini benar-benar hadiah dari surga." Abu Nawas tetap tenang. Ia menuangkan air ke dalam mangkuk dan menyodorkannya ke kuda tersebut. Kuda itu meminumnya, dan dalam hitungan detik ia mulai tenang. Sultan terkejut. "Abu Nawas, sekali lagi engkau membuktikan kecerdikanmu." Namun, seorang pria di kerumunan tiba-tiba berteriak, "Tapi dari mana sebenarnya air ini berasal?" Para menteri yang iri tersenyum. Mereka yakin Abu Nawas akan terjebak kali ini. Sultan menatapnya dan bertanya, "Abu Nawas, bisakah kau menunjukkan asal air ini?" Abu Nawas berpikir cepat, lalu berkata, "Tentu tuanku. Besok pagi aku akan membawa tuanku ke tempatnya." Keesokan paginya, Abu Nawas membawa rombongan ke sebuah sumur di pinggiran kota. "Inilah tempatnya tuanku," katanya. Sultan mengernyit. "Ini hanya sumur biasa. Bagaimana bisa kau mengatakan air ini dari surga?" Abu Nawas tersenyum. "Tuanku, bukankah semua air yang kita minum berasal dari langit? Hujan turun, memberi kehidupan, lalu meresap ke dalam tanah, dan muncul sebagai air sumur. Jika ini bukan hadiah dari surga, lalu dari mana lagi?" Sultan terdiam, lalu tersenyum. "Kau benar, Abu Nawas. Sebagai hadiah tambahan, aku akan memberikanmu sebidang tanah di sini." Abu Nawas pulang dengan kemenangan. Dan sejak hari itu, sumur itu dikenal sebagai sumur surga, tempat di mana airnya dianggap sebagai berkah dari langit. Cerita selanjutnya. Ketika Abu Nawas menunggu malam Lailatul Qadar, Ramadan telah memasuki 10 hari terakhir dan seluruh penduduk kota begitu semangat menantikan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semua orang berlomba-lomba beribadah dengan penuh kekhusyukan. Di antara mereka tentu saja ada Abu Nawas. Tapi seperti biasa, pikirannya selalu dipenuhi dengan ide-ide unik yang berbeda dari orang lain. "Jika aku bisa menemukan malam Lailatul Qadar, aku bisa berdoa agar seluruh hidupku penuh berkah, dan siapa tahu aku juga bisa meminta sedikit kekayaan. Bukankah doa di malam itu pasti dikabulkan?" pikir Abu Nawas. Namun ada satu masalah besar. Kapan malam itu terjadi? Para ulama berkata, malam itu jatuh di malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Masa aku harus begadang tiap malam? Itu melelahkan. Aku harus menemukan cara yang lebih cerdas. Setelah berpikir cukup lama, Abu Nawas mendapat ide yang menurutnya sangat jenius. Ia pergi ke pasar dan membeli seekor kambing.
Tapi ini bukan kambing biasa. Kambing ini terkenal suka makan kertas. Abu Nawas menuliskan angka-angka 21, 23, 25, 27, dan 29 di 5 lembar kertas kecil. Semua kertas itu ia taruh di hadapan si kambing. Wahai kambing sakti, malam yang kau makan pertama adalah malam Lailatul Qadar, kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Kambing itu tampak kebingungan sebentar, lalu mulai mengendus kertas-kertas itu. Dengan penuh perhatian Abu Nawas menunggu. Tiba-tiba si kambing membuka mulutnya dan memakan semua kertas sekaligus. Astaga, kau rakus sekali. Itu bukan nasi goreng, kambing bodoh, seru Abu Nawas. Kambing itu hanya mengunyah dengan santai, sementara Abu Nawas menatapnya dengan wajah putus asa. Bagaimana aku bisa tahu malam Lailatul Qadar sekarang? Karena gagal dengan kambing, Abu Nawas memutuskan mencoba cara lain. Ia pergi ke rumah seorang teman yang terkenal dengan kecerdasannya, Jalal. Wahai Jalal, bagaimana cara menemukan malam Lailatul Qadar tanpa harus begadang setiap malam? Jalal berpikir sejenak lalu berkata, aku punya ide. Kau cukup tidur lebih awal, lalu berdoa agar Allah membangunkanmu tepat di malam Lailatul Qadar. Mendengar ide itu, Abu Nawas merasa ini solusi yang sangat cerdas. Mengapa aku tidak kepikiran sebelumnya? Ini jauh lebih mudah, katanya senang. Malam itu Abu Nawas sholat Isya lalu berdoa, Ya Allah, jika malam ini adalah Lailatul Qadar, bangunkanlah aku agar aku bisa beribadah dengan penuh kekhusyukan. Kemudian ia tidur dengan nyenyak sampai pagi. Ketika ia terbangun dan mendengar ayam berkokok, ia langsung panik. Astaga, aku tertidur semalaman. Apakah tadi malam Lailatul Qadar? Ia segera berlari ke rumah Jalal dengan wajah panik. Wahai Jalal, aku berdoa agar Allah membangunkanku di malam Lailatul Qadar, tapi aku justru tidur sampai pagi. Jalal menggaruk kepalanya dan berkata, mungkin malam itu bukan Lailatul Qadar, coba lagi besok malam. Abu Nawas pun mencoba lagi keesokan harinya dan tetap tertidur nyenyak sampai pagi. Setelah mencoba berulang kali dan tetap gagal bangun di tengah malam, Abu Nawas mulai berpikir keras. Karena kebingungan, Abu Nawas akhirnya pergi menemui seorang ulama terkenal, Syekh Ibrahim. Wahai Tuan Guru, aku telah mencoba berbagai cara untuk menemukan Lailatul Qadar. Aku meminta kambing memilih malamnya. Aku berdoa agar Allah membangunkanku, tapi tetap saja aku gagal. Syekh Ibrahim mendengar cerita Abu Nawas dan tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau terlalu sibuk mencari kepastian malam itu daripada beribadah dengan sungguh-sungguh. Lailatul Qadar tidak akan datang kepada mereka yang malas dan hanya ingin cara mudah. Abu Nawas terdiam. Jadi maksud Tuan Guru, aku harus beribadah setiap malam? Tepat sekali, jawab sang ulama. Mereka yang bersungguh-sungguh beribadah di setiap malam ganjil pasti akan mendapatkan keberkahan malam itu tanpa perlu pusing mencari tahu kapan tepatnya. Sejak saat itu Abu Nawas tidak lagi bergantung pada kambing atau metode aneh lainnya. Ia beribadah dengan sungguh-sungguh di setiap malam-malam ganjil Ramadan. Namun ada satu hal yang tetap ia lakukan, memelihara kambingnya. Bukan lagi sebagai peramal malam Lailatul Qadar, tetapi sebagai pengingat bahwa kecerdikan kadang bisa berujung kebodohan jika tidak dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dan begitulah Abu Nawas belajar bahwa mencari keberkahan tidak cukup hanya dengan akal cerdik, tetapi juga dengan hati yang tulus. Cerita selanjutnya, Abu Nawas adu lari melawan Abu Jahil dan Abu Bahil.
Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma, menikmati angin sepoi-sepoi. Ia baru saja menyelesaikan sarapan ketika dua sosok yang dikenal dengan kebiasaan aneh mereka datang menghampirinya. Abu Jahil, si banyak bicara tapi malas bergerak, dan Abu Bahil, si pelit yang bahkan menghitung butiran beras yang ia makan. "Abu Nawas," seru Abu Jahil dengan penuh semangat. "Ada kabar baik untukmu," tambah Abu Bahil dengan senyum licik. Abu Nawas mengangkat alisnya. "Kabar baik apa yang kalian bawa pagi-pagi begini?" "Kami menantangmu dalam lomba lari," kata Abu Jahil dengan penuh percaya diri. Abu Nawas hampir tertawa. "Lomba lari? Dengan kalian berdua?" Abu Bahil mengangguk. "Benar, kami ingin membuktikan siapa yang paling cepat di antara kita bertiga." Abu Nawas mengelus janggutnya. Ia tahu dua orang ini terkenal malas dan licik. Ada sesuatu yang mereka rencanakan. "Baiklah, aku terima tantangan ini," kata Abu Nawas, tersenyum penuh arti. "Tapi apa hadiahnya?" Abu Jahil dan Abu Bahil saling berpandangan sejenak, lalu Abu Bahil menjawab, "Siapa yang menang akan mendapatkan hadiah luar biasa." "Dan yang kalah?" tanya Abu Nawas curiga. "Kami belum memikirkannya," jawab Abu Jahil sambil tertawa. Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, tapi di mana kita akan berlomba?" Abu Jahil menunjuk ke ujung jalan. "Kita akan berlari dari sini ke pasar Baghdad, lalu kembali ke sini. Yang pertama sampai adalah pemenangnya." Abu Nawas mengangguk, tapi ia tetap curiga. Mereka pasti memiliki rencana tersembunyi. Di tengah persiapan lomba, seorang pria tua datang menghampiri Abu Nawas. "Aku mendengar kau akan berlomba melawan Abu Jahil dan Abu Bahil," katanya. Abu Nawas mengangguk. "Benar, tapi aku merasa ada yang tidak beres." Pria tua itu tertawa pelan. "Tentu saja, aku mendengar mereka telah menyiapkan rencana licik." Abu Nawas mendekat. "Rencana seperti apa?" "Mereka akan menggunakan keledai untuk menempuh sebagian jalan, lalu turun dan berpura-pura berlari," bisik pria tua itu. Abu Nawas tersenyum. "Aku sudah menduga, mereka memang tidak mungkin mau capek berlari sejauh itu." Ia mulai menyusun rencana. Kalau mereka menggunakan kelicikan, maka ia harus menggunakan kecerdikan. Hari perlombaan pun tiba. Orang-orang berkerumun di sepanjang jalan, menunggu momen yang langka ini. Di garis start, Abu Jahil dan Abu Bahil berdiri dengan penuh percaya diri. Mereka yakin rencana mereka akan berhasil. Sementara itu, Abu Nawas tetap terlihat tenang. "Bersiap, 1, 2, 3, teriak juri. Begitu aba-aba diberikan, Abu Jahil dan Abu Bahil mulai berlari. Tapi setelah beberapa langkah, mereka berpura-pura kelelahan dan menyelinap ke sebuah gang sempit. Di sana, 2 ekor keledai sudah menunggu. Dengan cepat, mereka naik dan melaju santai ke arah pasar. Abu Nawas di sisi lain berlari dengan langkah ringan, tanpa terburu-buru. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pemuda membawa keranjang penuh kain. "Kawan," katanya, "bisakah aku meminjam jubah dan sorban cadanganmu?" Pemuda itu yang mengenal Abu Nawas sebagai orang cerdik memberikan pakaian itu dengan penasaran. Abu Nawas masuk ke sebuah toko kecil, berganti pakaian, dan keluar dengan penampilan yang berbeda. Kini ia terlihat seperti pedagang biasa, bukan peserta lomba. Dengan santai, ia berjalan menuju pasar tanpa ada yang menyadari siapa dia sebenarnya. Di garis akhir, orang-orang bersorak menunggu pemenang. Semua yakin bahwa Abu Jahil atau Abu Bahil akan muncul lebih dulu.
Sementara itu, Abu Jahil dan Abu Bahil masih menunggangi keledai mereka. Mereka bahkan sempat mampir ke kedai untuk minum sebelum melanjutkan perjalanan. "Lihatlah Abu Nawas yang bodoh itu. Pasti dia masih berlari ngos-ngosan," kata Abu Jahil. "Benar, kita tinggal turun dari keledai nanti dan berlari sedikit saja agar terlihat seperti kita menang jujur," tambah Abu Bahil. Namun saat mereka hampir sampai, mereka dikejutkan oleh sesuatu yang tak terduga. Di tengah kerumunan, seorang pedagang tiba-tiba melompat ke garis finish dan melepaskan jubah serta sorbannya. Itu adalah Abu Nawas. Semua orang tercengang. Bagaimana mungkin Abu Nawas sudah sampai duluan? Abu Jahil dan Abu Bahil panik. Mereka buru-buru turun dari keledai dan berlari, tapi sudah terlambat. Abu Nawas telah melewati garis finish dengan gaya santai. Pejabat kota mengumumkan pemenangnya adalah Abu Nawas. Abu Jahil dan Abu Bahil hampir pingsan. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa lebih dulu? Abu Nawas tersenyum. "Kalian terlalu sibuk mencari cara curang, sementara aku hanya menggunakan sedikit akal sehat." Orang-orang mulai tertawa melihat wajah kaget Abu Jahil dan Abu Bahil. Salah seorang penonton bertanya, "Tapi bagaimana caramu bisa sampai lebih dulu?" Abu Nawas mengangkat bahunya. "Sederhana, aku menyamar sebagai pedagang dan berjalan santai ke pasar. Tak ada yang curiga, karena semua orang hanya memperhatikan kalian berdua. Saat kalian sibuk dengan keledai kalian, aku sudah lebih dulu di garis akhir." Orang-orang bersorak, "Hidup Abu Nawas, orang cerdik selalu menang." Sementara itu Abu Jahil dan Abu Bahil hanya bisa saling pandang dengan wajah pucat. Mereka mencoba menipu, tapi akhirnya malah ditipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Cara Abu Nawas mendapatkan zakat fitrah. Bulan Ramadan telah mencapai hari-hari terakhirnya dan di Baghdad suasana semakin ramai. Orang-orang sibuk menyiapkan zakat untuk dibagikan kepada fakir miskin sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, di sebuah rumah kecil di sudut kota, Abu Nawas duduk termenung. "Astaga, Ramadan hampir berakhir, tapi aku belum mendapatkan cukup bekal untuk lebaran," gumamnya sambil mengelus perutnya yang kosong. Seperti biasa, ia tidak punya banyak uang. Biasanya, ia bisa mengandalkan akal cerdiknya untuk mendapat makanan. Tetapi kali ini ia harus mencari cara untuk mendapatkan zakat. "Tapi aku tidak bisa sekadar meminta-minta. Aku harus mendapatkan zakat dengan cara yang cerdik." Setelah berpikir keras, tiba-tiba senyum Abu Nawas mengembang. "Aku tahu caranya." Ia pun segera pergi ke kota untuk menjalankan rencana cerdiknya. Di pasar Baghdad, para saudagar kaya dan bangsawan sedang berkumpul. Mereka sibuk menghitung emas dan perak untuk membayar zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Tiba-tiba, Abu Nawas naik ke atas sebuah tong dan berteriak lantang, "Wahai warga Baghdad, aku membawa berita luar biasa. Sebentar lagi akan terjadi keajaiban besar." Orang-orang yang mendengar langsung penasaran dan berkumpul di sekelilingnya. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya seseorang. "Begini," kata Abu Nawas sambil memasang wajah serius. "Aku mendapat firasat bahwa mulai besok hanya orang-orang yang sudah menerima zakat yang akan mendapat rezeki berlimpah. Mereka yang belum menerima zakat justru akan mengalami kesulitan besar." Mendengar itu, beberapa orang mulai berbisik-bisik. "Benarkah? Jangan-jangan ini pertanda buruk?" Para saudagar kaya dan bangsawan mulai khawatir. Mereka tidak ingin dianggap pelit dalam membayar zakat, apalagi jika benar-benar ada akibatnya. Seorang saudagar kaya bertanya, "Jadi, apa yang harus kami lakukan, Abu Nawas?"
Abu Nawas tersenyum penuh arti. Sederhana saja, bayarkan zakat kalian secepat mungkin kepada orang yang berhak menerimanya, termasuk aku. Kabar tentang ucapan Abu Nawas tersebar dengan cepat ke seluruh kota. Para saudagar yang biasanya menunda-nunda membayar zakat kini panik. Mereka berpikir, jika kita tidak segera membayar zakat, kita mungkin benar-benar terkena kesulitan besar. Salah satu saudagar yang paling kaya di Baghdad, Tuan Abdul Karim, langsung memanggil pelayannya. Segera cari orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita harus membayar zakat sekarang juga sebelum musibah datang. Pelayan itu segera pergi ke jalan-jalan mencari fakir miskin. Di saat yang sama, Abu Nawas sudah duduk santai di depan rumahnya, menunggu hasil dari rencana cerdiknya. Tak lama kemudian, beberapa pelayan datang membawakan emas, perak, dan berbagai makanan untuk diberikan sebagai zakat kepada yang berhak. Dan tentu saja nama Abu Nawas ada dalam daftar penerima. Berita tentang kepanikan saudagar kaya dalam membayar zakat sampai juga ke telinga Raja Harun al-Rashid. Aneh sekali, kata sang raja. Kenapa tiba-tiba mereka membayar zakat lebih cepat dari biasanya? Seorang menteri berkata, itu semua karena ucapan Abu Nawas, Baginda. Dia mengatakan bahwa hanya orang yang sudah menerima zakat yang akan mendapat rezeki berlimpah, sementara yang belum akan mendapat kesulitan. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas memang selalu punya akal cerdik. Panggil dia ke istana. Abu Nawas pun datang menghadap raja dengan wajah santai. Wahai Abu Nawas, kata raja sambil tersenyum, aku dengar kau telah membuat seluruh saudagar kaya membayar zakat lebih cepat dari biasanya. Abu Nawas mengangguk dengan penuh percaya diri. Benar Baginda, bukankah itu hal yang baik? Sekarang mereka tidak lagi menunda-nunda kewajiban mereka. Raja mengangguk. Memang benar. Tapi katakan padaku, apakah engkau sendiri juga menerima zakat dari mereka? Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu saja Baginda, aku kan termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Raja kembali tertawa. Baiklah, aku tidak akan menghukummu. Sebaliknya, aku akan memberi hadiah tambahan karena kau telah membantu mempercepat pembayaran zakat di seluruh Baghdad. Raja pun memberi Abu Nawas sekantong emas dan makanan lezat untuk berbuka puasa. Abu Nawas pulang dengan hati riang. Bukan hanya mendapat zakat, tetapi juga mendapat hadiah dari raja. Dan sejak saat itu, orang-orang di Baghdad tidak lagi menunda-nunda membayar zakat, karena mereka selalu ingat kejadian ketika Abu Nawas membuat seluruh kota panik dengan rencana cerdiknya. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan lomba berlari tanpa bergerak. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Tuan Basir. Ia terkenal sombong dan suka menguji kecerdikan orang dengan tantangan aneh. Suatu hari, ia mengumumkan lomba yang membuat orang-orang geleng kepala. Siapapun yang bisa menang lomba lari tanpa bergerak akan mendapat 100 keping emas. Banyak orang datang, tetapi semua kebingungan. Bagaimana mungkin menang lomba lari tanpa bergerak? Di sebuah warung, Abu Nawas yang sedang menikmati teh mendengar tantangan itu. Ia tersenyum dan segera pergi ke rumah Tuan Basir. Aku ikut lomba ini, katanya santai. Tuan Basir tertawa meremehkan. Kau yakin? Aku ingin melihat bagaimana caramu menang. Lombanya kapan? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga, kata Tuan Basir penuh percaya diri. Orang-orang berkumpul, penasaran melihat Abu Nawas. Tuan Basir berdiri di garis start bersama peserta lain. Siap, lari!
Semua orang langsung berlari sekencang mungkin, kecuali Abu Nawas. Ia tetap berdiri di tempatnya dengan santai. Tuan Basir menoleh ke belakang ingin mengejek Abu Nawas, tapi justru terkejut. "Hei, kenapa kau tidak bergerak?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum. "Bukankah aturan lombanya berlari tanpa bergerak? Jika aku berlari, aku kalah. Karena aku tidak bergerak, aku yang menang." Orang-orang yang mendengar langsung tertawa terbahak-bahak. Tuan Basir terdiam. Ia sadar telah terjebak oleh tantangannya sendiri. Dengan wajah merah ia pun menyerahkan 100 keping emas kepada Abu Nawas. "Ini pertama kalinya aku kalah dengan aturan buatanku sendiri," gumamnya. Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi dengan kemenangan. Kekalahan itu membuat Tuan Basir semakin panas. Ia tidak terima dikalahkan begitu mudah dan ingin membalas Abu Nawas. Keesokan harinya ia mengundang Abu Nawas lagi. "Abu Nawas, aku menantangmu sekali lagi. Kali ini hadiahnya 200 keping emas. Tapi jika kau kalah, kau harus mengembalikan 100 keping emas yang sudah kau menangkan." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, apa tantangannya?" Tuan Basir tersenyum licik. "Lombanya masih sama. Berlari tanpa bergerak. Tapi kali ini kita akan berlomba di atas pasir yang halus dan lembut. Jika kakimu bergeser sedikit saja, kau kalah." Orang-orang berpikir, kali ini Abu Nawas pasti kalah. Di atas pasir halus mustahil berdiri tanpa meninggalkan jejak. Hari perlombaan pun tiba. Abu Nawas dan Tuan Basir berdiri di atas hamparan pasir halus yang telah disiapkan. Seorang juri siap mengawasi setiap gerakan mereka. "Siap, mulai!" Tuan Basir berdiri tegak seperti patung, memastikan kakinya tidak bergeser. Ia merasa yakin menang kali ini. Namun Abu Nawas malah duduk bersila di atas pasir. Tuan Basir terkejut. "Hei, kenapa kau duduk?" Abu Nawas tersenyum santai. "Kau bilang tidak boleh menggeser kaki kan? Kakiku tetap di tempatnya. Kau tidak bilang kalau aku tidak boleh duduk." Orang-orang terdiam sejenak, lalu meledak dalam tawa. Tuan Basir menepuk dahinya. Ia kalah lagi. Dengan wajah pasrah, ia menyerahkan 200 keping emas. "Sudahlah, aku menyerah. Kau memang terlalu cerdik," katanya. Abu Nawas hanya tersenyum, lalu pergi dengan kantong emasnya yang semakin berat. Setelah 2 kali kalah, Tuan Basir merasa harga dirinya hancur. Ia jadi bahan olok-olokan di seluruh kota. Si cerdik Abu Nawas mengalahkan si kaya Tuan Basir. Ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Setelah berpikir keras semalaman, ia akhirnya menemukan rencana baru. "Aku harus membuat tantangan yang benar-benar mustahil." Keesokan harinya, ia kembali mengundang Abu Nawas. "Abu Nawas, aku beri kau kesempatan terakhir. Jika kau menang, kau akan mendapatkan 500 keping emas. Tapi jika kau kalah, kau harus mengembalikan semua emas yang sudah kau dapatkan dariku." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Menarik. Apa tantangannya?" Tuan Basir menyeringai. "Kali ini lomba berlari tanpa bergerak akan diadakan di atas perahu yang terapung di sungai." Orang-orang langsung heboh. "Wah, kali ini Abu Nawas pasti kalah. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Di atas perahu, tubuhnya pasti ikut bergoyang terkena ombak." Hari perlombaan pun tiba. Sebuah perahu besar telah disiapkan di sungai. Abu Nawas dan Tuan Basir naik ke atasnya. "Siap, mulai." Tuan Basir berdiri tegap, berusaha agar tubuhnya tetap diam. Namun, karena perahu terus bergoyang terkena arus sungai, tubuhnya ikut bergeser sedikit demi sedikit. Sementara itu, Abu Nawas malah tiduran santai di lantai perahu.
Tuan Basir langsung protes. "Hei, itu curang, kenapa kau tiduran?" Abu Nawas tersenyum. "Kau bilang tidak boleh bergerak kan? Kalau aku berdiri, tubuhku pasti ikut bergoyang seperti punyamu. Tapi kalau aku tiduran, aku tetap diam di tempat. Bukankah begitu?" Para penonton di tepian sungai terdiam sejenak, lalu meledak dalam tawa. Tuan Basir menatap Abu Nawas dengan wajah putus asa. Ia tahu ia sudah kalah lagi. Dengan terpaksa, ia menyerahkan 500 keping emas. Abu Nawas mengambilnya sambil tersenyum lebar. "Terima kasih Tuan Basir. Kalau ada lomba lain, jangan ragu untuk memanggilku lagi." Tuan Basir menghela napas panjang. "Cukup sudah. Aku tidak akan pernah menantangmu lagi." Orang-orang bersorak dan Abu Nawas pulang dengan kantong emas yang penuh. Cerita selanjutnya. Raja yang marah besar di bulan Ramadan. Bulan Ramadan telah tiba di Baghdad dan suasana istana terasa lebih damai dari biasanya. Para pegawai istana sibuk mempersiapkan menu berbuka puasa untuk Raja Harun al-Rashid. Namun, pagi itu sebuah insiden besar terjadi yang membuat suasana Ramadan di istana berubah menjadi tegang. Raja Harun al-Rashid baru saja keluar dari ruangannya ketika tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuatnya marah besar. Sepiring kurma yang selalu tersedia di meja istana hilang. "Siapa yang berani mencuri kurma istanaku?" teriak raja dengan suara menggelegar. Semua pegawai istana langsung gemetar ketakutan. Menteri, juru masak, pengawal, bahkan kucing istana ikut merunduk. "Baginda, mungkin ada yang keliru." Salah satu menteri mencoba menjelaskan. "Tiada kekeliruan," bentak raja. "Aku ingin kurma itu ada di meja sebelum berbuka nanti, atau akan ada yang berbuka dengan rotan di punggungnya." Semua orang panik. Tak ada yang tahu siapa pencuri kurma itu. Di tengah kekacauan itu, seseorang berbisik, "Hanya Abu Nawas yang bisa menenangkan Baginda." Dan tanpa pikir panjang, seseorang segera berlari ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas sedang tidur siang dengan mulut sedikit terbuka, mungkin bermimpi tentang hidangan berbuka puasa. Namun tidurnya terganggu oleh ketukan pintu yang keras. "Abu Nawas, raja sedang marah besar, kau harus ke istana." Abu Nawas mengusap wajahnya. "Marah di bulan Ramadan? Ada apa?" "Kurma istana hilang." Abu Nawas mengangkat alis. "Dan kenapa aku harus ke sana? Aku kan bukan pencuri kurma." "Karena hanya kau yang bisa menenangkan Baginda." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum penuh arti. "Baiklah, aku akan ke istana, tapi aku punya syarat." "Apa itu?" "Setelah aku tiba, aku ingin berbuka puasa di istana dengan makanan yang paling lezat." Pengawal mengangguk cepat. "Setuju, asal raja tidak mengamuk lagi." Abu Nawas pun berangkat ke istana dengan akal bulusnya yang sudah siap dimainkan. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung menghadap Raja Harun al-Rashid. "Abu Nawas," seru raja, "seseorang telah mencuri kurma berbukaku. Jika pencurinya tidak ditemukan sebelum maghrib, aku akan menghukum semua pegawai istana." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Baginda, izinkan saya mengusut kasus ini dengan cara saya sendiri. Tapi sebelum itu, saya punya satu pertanyaan penting." "Apa? Apakah Baginda yakin tidak makan kurma itu sendiri sebelum sahur tadi?" Raja terdiam sejenak, lalu menjawab tegas, "Tidak mungkin. Aku ingat betul, aku tidak memakannya." Abu Nawas tersenyum. "Baik, kalau begitu saya perlu melakukan ujian kejujuran." Raja dan para pegawai istana terkejut. "Apa maksudmu?"
Saya akan menaruh sebutir kurma di tangan setiap pegawai istana. Lalu saya akan berdoa, dan siapapun yang mencuri kurma istana akan ketahuan karena tangannya akan terasa panas. Semua pegawai istana mulai gelisah. Abu Nawas mulai berdoa dengan suara khusyuk. Ya Allah, tunjukkanlah pencuri kurma istana ini. Kemudian ia memerintahkan semua orang menggenggam kurma yang sudah ia bagikan. Beberapa saat berlalu dan tiba-tiba salah satu pelayan istana menjerit, "Ampun Baginda, aku merasa tanganku panas." Semua orang menoleh. Raja langsung berdiri. "Jadi kau pencurinya?" Pelayan itu gemetar. "Tidak Baginda, saya tidak mencuri, tapi saya takut doa Abu Nawas terkabul. Jadi saya berpikir tangan saya akan panas, dan saya malah merasa panas sendiri." Semua orang terdiam. Lalu, tanpa disangka, seorang pelayan tua di sudut ruangan berbisik, "Ampun, Baginda. Sebenarnya pagi tadi, kucing istana menjatuhkan piring kurma. Lalu saya membersihkannya, dan tanpa sengaja, saya makan satu butir." Raja menatapnya tajam. "Hanya satu butir?" Pelayan itu mengangguk takut. Abu Nawas tertawa. "Nah Baginda, ini bukan pencurian. Ini hanya musibah kecil karena kucing istana. Jadi Baginda tidak perlu marah di bulan Ramadan ini." Raja termenung sejenak, lalu menghela napas panjang. "Baiklah, aku akan memaafkan. Tapi sebagai hukuman, besok kau yang menyiapkan kurma untuk berbuka." Pelayan itu langsung mengangguk cepat, bersyukur karena lolos dari hukuman berat. Saat azan maghrib berkumandang, Raja Harun al-Rasyid akhirnya tersenyum. Ia menoleh ke Abu Nawas. "Abu Nawas, kau telah menyelamatkan istana dari kemarahanku. Sebagai hadiah, aku akan memenuhi syaratmu tadi. Silakan berbuka puasa dengan makanan ternak di istana." Abu Nawas tersenyum lebar. "Terima kasih Baginda. Tapi sebelum itu, saya ingin memberi Baginda satu nasihat." "Apa itu?" "Jangan terlalu marah karena kehilangan sesuatu yang kecil. Sebab di bulan Ramadan, yang paling penting adalah menahan diri." Raja terdiam. Lalu ia tertawa. "Kau benar Abu Nawas, aku terlalu berlebihan hanya karena sebutir kurma." Semua orang pun ikut tertawa, dan suasana istana kembali damai. Malam itu, Abu Nawas berbuka puasa dengan hidangan lezat istana, sementara para pelayan mengawasi kucing istana agar tidak lagi menimbulkan masalah. Dan sejak saat itu, setiap kali raja kehilangan sesuatu, ia tidak langsung marah, sebab ia selalu teringat pada kurma yang hilang dan pelajaran dari Abu Nawas. Cerita selanjutnya, Abu Nawas mengajak jin minum kopi. Suatu malam, Abu Nawas duduk santai di halaman rumahnya. Ia menyesap secangkir kopi pahit, menikmati keheningan. Namun, ada yang terasa kurang. Kopi ini enak, tapi lebih nikmat kalau ada teman bicara, gumamnya. Tiba-tiba, dari balik pohon kurma, terdengar suara misterius. "Kenapa engkau minum sendirian, Abu Nawas?" Alih-alih terkejut, Abu Nawas malah tersenyum. Ia tahu suara itu bukan berasal dari manusia. "Kalau kau mau menemani, duduklah. Aku punya kopi untuk 2 orang," katanya santai. Dari balik bayangan, muncullah sosok tinggi berjubah hitam. Matanya bersinar redup dan suaranya dalam. "Aku jin, bukan manusia. Apa kau tidak takut?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Kenapa harus takut? Bukankah kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan?" Jin terdiam sejenak, lalu mendekat dan duduk. "Baiklah, aku penasaran. Tapi jin tidak biasa minum kopi.
Abu Nawas menuangkan kopi ke cangkir lain. "Cobalah," katanya, "kopi bisa membuat kita berpikir lebih jernih." Jin mengambil cangkir itu, menatapnya dengan ragu, lalu menyeruput sedikit. Seketika, ekspresinya berubah aneh. Rasanya pahit. Abu Nawas terkekeh. Seperti kehidupan, tidak selamanya manis. Baru saja Jin hendak membalas, tiba-tiba terdengar langkah tergesa-gesa. Dari kejauhan muncul Abu Bahil, si lelaki kaya yang terkenal pelit. Napasnya tersengal, wajahnya tegang. "Abu Nawas, tolong aku," serunya. Abu Nawas menoleh santai. "Ada apa, Abu Bahil?" Namun, begitu melihat Jin di samping Abu Nawas, wajah Abu Bahil langsung pucat. Apa itu?" tanyanya terbata-bata. Abu Nawas meneguk kopinya dengan tenang. "Kenalkan, ini tamu istimewaku malam ini." Jin tersenyum tipis. "Aku hanya sedang mencoba kopi." Abu Bahil semakin gemetar. "Tidak peduli, aku kehilangan kantong uangku. Seseorang mencurinya. Aku harus menemukannya sebelum pagi." Abu Nawas menghela napas. "Kau ingin aku membantumu menemukan pencurinya?" "Tentu saja," kata Abu Bahil. Jin menatap Abu Nawas dengan mata berbinar. "Kalau begitu, aku bisa membantu." Abu Bahil menelan ludah. Kau bisa membantu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, ini menarik. Abu Bahil, bersediakah kau menerima bantuan dari Jin?" Abu Bahil terdiam. Haruskah ia mempercayai makhluk yang selama ini ia takuti? Setelah berpikir sejenak dan mempertimbangkan dompetnya yang hilang, Abu Bahil akhirnya mengangguk. "Baiklah, asal uangku kembali." Jin menutup matanya, merapalkan sesuatu, lalu membuka kembali dengan tajam. "Uangmu ada di pasar," katanya mantap. Abu Bahil melongo. "Bagaimana kau tahu?" Jin tersenyum. "Aku bisa melihat jejak energi dari benda yang sering kau genggam. Dan aku melihat seseorang mengambil kantong uangmu dan membawanya ke sana." Tanpa berpikir panjang, Abu Bahil langsung berlari ke arah pasar, diikuti Abu Nawas dan Jin. Saat tiba, pasar sudah hampir tutup. Jin menunjuk seorang pedagang roti. "Itu dia," bisiknya. Abu Bahil mendekat dengan marah. "Hei, kau mencuri uangku." Pedagang roti itu terkejut. "Apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Jin berbisik kepada Abu Nawas, kantong uangnya ada di bawah meja roti. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Abu Bahil, coba periksa di bawah meja itu." Benar saja, kantong uangnya ada di sana. Pedagang roti buru-buru menggeleng. "Tidak, tadi ada seseorang yang menjatuhkannya di sini. Aku pikir itu hanya kantong kosong, jadi aku biarkan saja." Abu Bahil menggerutu, tapi akhirnya mengambil kembali uangnya. Ia lalu menoleh ke Jin. "Aku tidak percaya, kau benar-benar menemukannya." Jin tersenyum puas. "Sekarang, mana kopiku?" Abu Bahil mendengus. "Aku tidak punya kopi sekarang." Abu Nawas terkekeh. "Tenang saja, aku tahu kedai kopi yang masih buka." Mereka tiba di kedai kopi kecil yang masih buka. Abu Bahil masih gelisah. "Bagaimana kalau orang-orang panik melihat Jin?" Jin tersenyum, lalu tiba-tiba wujudnya berubah menyerupai pria berjubah hitam biasa. "Begini lebih baik," Abu Bahil melongo. "Kenapa engkau tidak bilang dari tadi?" Setelah masuk dan duduk, Jin memesan kopi paling pahit. Saat menyesapnya, ia terdiam sejenak. "Bagaimana rasanya?" tanya Abu Nawas. Jin menghela napas. "Ini luar biasa. Pahitnya kopi ini seperti keputusan buruk manusia.
Tapi setelah pahit itu ada kehangatan, seperti harapan. Abu Nawas tersenyum. Itulah kopi, sama seperti kehidupan. Meskipun pahit, selalu ada kehangatan yang bisa kita nikmati. Tiba-tiba seorang pria tua di meja sebelah menatap Jin dengan curiga. Aku merasa pernah melihatmu, tapi di mana ya? Abu Bahil mulai panik. Wah, bahaya. Kalau ketahuan dia jin, bisa kacau. Namun sebelum pria itu bisa berkata lebih jauh, pemilik kedai datang membawa roti dan berkata, "Anggap saja hidangan tambahan. Aku senang melihat tamu menikmati kopi dengan penuh penghargaan." Jin menatap pemilik kedai dengan bingung. Ada sesuatu yang berbeda darinya. Pemilik kedai duduk di meja mereka. Aku sudah lama membuka kedai ini, dan sejak dulu aku tahu bahwa bukan hanya manusia yang singgah di sini. Jin terkejut. Bagaimana kau bisa tahu? Pemilik kedai tersenyum. Karena kedai ini adalah tempat netral, di mana manusia dan jin bisa duduk berdampingan tanpa takut satu sama lain. Abu Nawas mengangkat alis. Menarik. Jadi, jin sering datang ke sini? Pemilik kedai mengangguk. Beberapa bahkan menjadi pelanggan tetap. Jin tersenyum. Aku tidak menyangka ada tempat seperti ini di dunia manusia. Pemilik kedai menatapnya dengan bijak. Semua makhluk, baik manusia maupun jin, memiliki kesamaan. Kita semua mencari ketenangan, kehangatan, dan terkadang secangkir kopi. Abu Nawas tertawa. Itu benar, kopi bisa menyatukan siapa saja. Jin menatap pemilik kedai dengan rasa hormat. Aku akan kembali lagi ke sini. Pemilik kedai tersenyum. Pintu kedai ini selalu terbuka untuk siapa saja yang datang dengan niat baik. Malam semakin larut, tapi di dalam kedai kecil itu, batas antara manusia dan jin seakan menghilang, disatukan oleh aroma kopi yang harum. Cerita selanjutnya, unta yang ikut berpuasa. Pada suatu hari di bulan Ramadan, suasana di Baghdad terasa lebih meriah dari biasanya. Orang-orang sibuk menyiapkan hidangan berbuka. Anak-anak bermain sambil menunggu azan maghrib, dan para pedagang menawarkan berbagai jenis makanan di pasar. Namun, di tengah suasana yang semarak itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh di sudut kota. Hei, unta ini menolak makan. Seorang saudagar kaya bernama Tuan Jafar berteriak panik di depan kandang untanya. Warga sekitar berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Sungguh aneh, kata seorang pria. Unta biasanya rakus, tapi ini malah menolak makan. Jangan-jangan unta ini sakit? Sahut yang lain. Tuan Jafar menggeleng. Tidak, unta ini sehat, tapi setiap kali aku memberinya makan di siang hari, ia menolak dan malah menundukkan kepala seperti orang yang sedang berpuasa. Orang-orang makin penasaran. Seekor unta berpuasa? Itu hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kabar tentang unta yang menolak makan ini akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Karena penasaran, Raja pun memerintahkan pengawalnya untuk membawa unta tersebut ke istana dan memanggil Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia mendapati Raja Harun al-Rashid sedang duduk di singgasana dengan ekspresi serius. Di depannya berdiri Tuan Jafar dan seekor unta besar yang tampak tenang. Abu Nawas, seru Raja, kami memiliki kasus aneh di bulan Ramadan ini. Seekor unta yang menolak makan di siang hari. Apa pendapatmu? Abu Nawas mengelus janggutnya, lalu mendekati unta tersebut. Unta ini tidak sakit,
tapi ia berperilaku seperti sedang berpuasa, gumam Abu Nawas. Tuan Jafar mengangguk cepat. Benar, setiap kali aku memberinya makanan, ia hanya menunduk seperti orang yang sedang khusyuk beribadah. Abu Nawas menatap unta itu dalam-dalam, lalu tersenyum. Baginda, izinkan saya berbicara dengan unta ini. Saya yakin saya bisa mendapatkan jawabannya. Semua orang di ruangan menahan napas. Abu Nawas mau berbicara dengan unta? Apa dia sudah gila? Bisik salah seorang menteri. Namun raja justru tertarik. Silakan Abu Nawas, aku ingin melihat bagaimana kau berbicara dengan unta ini. Abu Nawas pun mendekati unta itu dan mulai berbisik di telinganya. Unta yang baik, apakah benar kau sedang berpuasa? Unta itu tetap diam, tetapi tiba-tiba menggedipkan matanya perlahan. Ah, aku mengerti, kata Abu Nawas sambil mengangguk serius. Baiklah, kalau begitu, aku akan menjelaskan kepada Baginda Raja. Raja dan semua orang menatap Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas berdiri tegak dan berkata dengan suara lantang, Baginda, setelah berbicara dengan unta ini, saya menemukan sebuah fakta mengejutkan. Semua orang menahan napas. Unta ini bukan sedang berpuasa karena ibadah, tetapi karena ia mengikuti kebiasaan tuannya. Tuan Jafar terperanjat. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum licik. Begini Tuan Jafar, apakah kau sering makan di siang hari selama bulan Ramadan? Wajah Tuan Jafar langsung memerah. Aku, maksudmu? Jawab saja, kata Abu Nawas santai. Tuan Jafar terlihat gelisah, tapi akhirnya mengakui, ya, kadang-kadang aku makan di siang hari, tapi hanya sedikit. Seluruh ruangan mulai berbisik-bisik. Abu Nawas tertawa kecil. Nah, inilah penyebabnya. Unta ini sudah terbiasa melihat majikannya makan di siang hari. Tetapi selama bulan Ramadan, majikannya malah tidak makan di siang hari. Jadi, unta ini berpikir, jika majikanku tidak makan, aku juga tidak makan. Maka unta ini pun menolak makan di siang hari. Raja Harun al-Rashid langsung tertawa terbahak-bahak. Luar biasa Abu Nawas. Jadi unta ini hanya meniru kebiasaan tuannya? Benar sekali Baginda, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Tuan Jafar menunduk malu, sementara orang-orang di istana tertawa geli. Setelah tawa mereda, Raja Harun al-Rashid bertanya, jadi bagaimana kita bisa membuat unta ini makan lagi? Abu Nawas tersenyum penuh arti. Sangat mudah Baginda. Tuan Jafar hanya perlu memberi contoh yang baik. Jika ia makan di siang hari, unta ini pun ikut menolak makan. Tapi jika ia berbuka puasa dengan normal di waktu maghrib, unta ini pun akan ikut makan. Raja mengangguk puas. Baiklah Tuan Jafar, mulai hari ini kau harus berbuka puasa di depan unta ini agar ia paham kapan waktunya makan. Tuan Jafar mengangguk malu. Baik Baginda, saya akan melakukannya. Malam itu ketika adzan maghrib berkumandang, Tuan Jafar duduk di samping unta kesayangannya dan mulai makan kurma. Awalnya unta itu masih ragu, namun ketika melihat majikannya makan, unta itu pun akhirnya mulai mengunyah makanannya sendiri. Seluruh warga yang menyaksikan kejadian itu tertawa senang. Dan sejak saat itu, unta tersebut tidak pernah menolak makan lagi. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan senyum lebar, karena malam itu ia diundang berbuka di istana dengan hidangan yang luar biasa lezat. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan kantong emas yang hilang. Di kota Baghdad,
hiduplah seorang saudagar kaya bernama Khalid. Meski hartanya melimpah, ia terkenal licik dan suka mencari celah hukum untuk menipu orang lain. Suatu hari, Khalid datang ke pengadilan dengan wajah pura-pura sedih. Ia menghadap Hakim Bahlul dan berkata, "Tuan Hakim, aku ingin menuntut Abu Nawas. Dia menolak mengembalikan uang 100 dinarku yang kutitipkan kepadanya." Hakim Bahlul mengerutkan dahi. Bagaimana ceritanya? Khalid mulai bercerita. "Kemarin aku bertemu Abu Nawas di pasar. Aku membawa uang 100 dinar dan takut hilang. Jadi Abu Nawas berkata, 'Titipkan saja kepadaku, aku akan menjaganya dengan aman.' Karena aku percaya padanya, aku pun menyerahkan uang itu kepadanya." Khalid mendesah dramatis. "Namun hari ini saat aku meminta kembali uangku, Abu Nawas malah berkata bahwa ia tidak pernah menerima titipanku. Bukankah ini kejahatan besar, Tuan Hakim?" Hakim berpikir sejenak, lalu memerintahkan penjaga untuk memanggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, para penjaga datang ke rumah Abu Nawas. Saat diberitahu bahwa ia dipanggil ke pengadilan, Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku sudah menduga ini. Baiklah, mari kita lihat bagaimana kelanjutan perkara ini." Di pengadilan, hakim langsung bertanya, "Abu Nawas, benarkah engkau menerima titipan uang dari Khalid?" Abu Nawas tersenyum santai dan menjawab, "Tuan Hakim, bagaimana mungkin aku menerima sesuatu yang aku sendiri tidak tahu kapan diberikan kepadaku?" Hakim mengernyitkan dahi. "Maksudmu?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Jika aku benar-benar menerima titipan, tentu aku ingat kapan, di mana, dan bagaimana aku menerimanya. Tapi aku benar-benar tidak mengingat momen di mana Khalid menyerahkan 100 dinar kepadaku. Bukankah aneh jika seseorang tiba-tiba menuduhku mengambil sesuatu yang aku sendiri tidak merasa menerimanya?" Khalid langsung menyela, "Tapi aku yakin telah menyerahkannya. Abu Nawas pasti berpura-pura lupa." Hakim menghela napas. "Perkara ini sulit. Karena tidak ada saksi atau bukti tertulis, aku akan memberikan keputusan besok. Datanglah kembali ke pengadilan." Khalid tersenyum penuh keyakinan. Ia berpikir hakim pasti akan memenangkan perkaranya karena ia berbicara lebih dulu. Namun, Abu Nawas tahu bahwa ini adalah jebakan Khalid. Ia harus menemukan cara untuk membalikkan keadaan tanpa berbohong atau menipu. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke pengadilan lebih awal. Sementara itu, Khalid masih tersenyum penuh percaya diri. Hakim membuka sidang dan berkata, "Hari ini kita akan mendengar pembelaan terakhir dari Abu Nawas. Jika ia tidak dapat membuktikan dirinya tidak bersalah, maka ia akan dihukum sesuai hukum yang berlaku." Abu Nawas maju ke depan dan berkata, "Tuan Hakim, aku ingin meminta satu hal sebelum keputusan dibuat." Hakim mengangkat alis. "Apa itu?" Abu Nawas tersenyum. "Karena Khalid menuduhku mengambil uangnya, maka sudah seharusnya kita mencari uang itu terlebih dahulu sebelum memutuskan hukuman." Hakim mengangguk. "Baiklah, itu masuk akal. Apa yang ingin kau lakukan?" Abu Nawas berbalik ke arah hadirin dan berkata, "Aku yakin karena ini perkara besar, maka ada kemungkinan kantong emas Khalid bisa berbicara sendiri." Orang-orang mulai berbisik. "Kantong emas bisa berbicara? Apa maksudnya?" Hakim pun tertarik. "Bagaimana bisa sebuah kantong berbicara, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tuan Hakim, saya pernah mendengar bahwa barang yang hilang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang jujur. Maka,
Izinkan saya melakukan ritual khusus untuk memanggil roh kantong emas ini agar ia bisa bersaksi. Semua orang makin penasaran. Hakim mengangguk. Baiklah, lakukanlah. Abu Nawas berdiri di tengah ruang sidang, menutup matanya, lalu menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti mantra misterius. Oh kantong emas, jika engkau benar ada di tanganku, berbicaralah. Jika engkau ada di tempat lain, berikanlah tanda. Hening, tak ada suara. Abu Nawas membuka matanya dan berkata, lihatlah, kantong emas itu tidak berbicara. Itu berarti dia tidak ada di tanganku. Orang-orang tertawa. Khalid mulai gelisah. Hakim mengangkat alis. Tapi bagaimana jika kantong emas itu masih hilang? Abu Nawas tersenyum lagi. Jika kantong emas itu ada di tangan orang lain, pasti dia akan memberikan tanda, seperti membuat orang yang memilikinya menjadi gugup. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Khalid yang mulai berkeringat dingin. Hakim menatapnya curiga. Khalid, mengapa kau tampak panik? Apakah kantong emas itu ada padamu? Khalid tersentak dan berusaha menyangkal. Tidak, aku hanya kaget dengan trik aneh Abu Nawas. Abu Nawas berjalan mendekati Khalid dan berkata, baiklah, aku punya satu pertanyaan terakhir. Jika kantong emas itu benar-benar hilang, tentu kau ingat bentuk dan baunya, bukan? Khalid mengangguk cepat. Tentu saja. Abu Nawas lalu mengeluarkan sebuah kantong kain kecil dan mendekatkannya ke hidung Khalid. Apakah ini kantong emasmu? Khalid tanpa berpikir panjang berkata, iya, itu kantongku. Abu Nawas tertawa keras. Aha, berarti kau baru saja mengaku bahwa kantong emasmu masih ada. Semua orang di pengadilan pun tertawa. Hakim menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Khalid, kau baru saja menjebak dirimu sendiri. Aku menyatakan bahwa Abu Nawas tidak bersalah dan kau telah berbohong. Khalid terdiam. Wajahnya merah padam. Hakim mengetuk palunya dan berkata, perkara ini ditutup. Abu Nawas bebas dan Khalid akan dihukum karena memberikan tuduhan palsu. Abu Nawas keluar dari pengadilan dengan penuh kemenangan, sementara Khalid hanya bisa menyesali kebodohannya sendiri. Di luar seseorang bertanya kepada Abu Nawas, bagaimana kau tahu Khalid berbohong? Abu Nawas tertawa. Orang yang kehilangan sesuatu pasti ragu-ragu. Tapi orang yang berbohong justru terlalu cepat menjawab. Semua orang tertawa, mengagumi kecerdikan Abu Nawas yang sekali lagi berhasil mengalahkan seorang penipu dengan logika yang brilian.